Kambing hitam di ladang Pak Tani. Suatu pagi, suasana di ladang Pak Tani sangat ramai. Pak Tani terlihat panik karena banyak wortel di kebunnya hilang secara misterius. Dengan wajah kesal, Pak Tani berkata, "Aku harus segera menemukan kambing hitam dari masalah ini." Kelinci yang sedang lewat mendengar perkataan itu dan langsung terkejut. Kelinci yang polos langsung berpikir bahwa Pak Tani sedang mencari seekor kambing yang berbulu hitam. Ia pun berkata dalam hati, "Kasihan sekali si kambing. Dia memang kambing berwarna hitam, tapi kenapa harus dituduh mencari wortel?" Seharian kelinci merasa khawatir karena takut temannya ditangkap oleh Pak Tani. Tidak lama kemudian, kancil yang terkenal cerdas datang menghampiri kelinci. "Kenapa kamu terlihat cemas?" tanya kancil. Kelinci menjawab, "Pak Tani sedang mencari kambing hitam. Aku takut si kambing dituduh mencuri wortel." "Kelinci, kamu salah paham. Yang dimaksud Pak Tani bukan kambing sungguhan." Mendengar itu, kancil tertawa kecil. Kancil lalu menjelaskan bahwa kambing hitam adalah sebuah ungkapan atau idiom. Maknanya bukan seorang kambing yang berwarna hitam, melainkan seseorang yang disalahkan atas suatu masalah. Jadi, Pak Tani sedang mencari siapa pelaku sebenarnya, bukan mencari hewan. Kelinci akhirnya mengerti. "Oh, jadi contoh ketaksaan atau ambiguitas makna ya?" "Betul sekali." Beberapa hari kemudian, datang Pak RT membawa surat kepada Pak Tani. Pak Tani mengeluh, "Aduh Pak RT, bunga saya bulet ini sangat besar. Saya jadi pusing." Kelinci yang mendengar lagi-lagi bingung. "Loh, bagaimana mungkin bunga bisa membuat orang pusing?" Ia membayangkan bunga mawar yang tumbuh besar di halaman rumah Pak Tani. Tidak lama kemudian, kancil kembali bertemu dengan kelinci. "Ada apa denganmu, kelinci? Mengapa kau terlihat kebingungan?" "Aku sedang bingung, kancil. Tadi aku mendengar Pak RT mengatakan bahwa bunga membuatnya pusing." Mendengar itu, kancil tertawa, lalu kancil kembali menjelaskan kepada kelinci. Kancil menjelaskan bahwa bunga bisa berarti bagian dari tumbuhan, tetapi juga bisa berarti tambahan biaya atau imbalan dalam urusan keuangan dan perbankan. "Kali ini kamu salah paham lagi. Kata bunga memiliki lebih dari satu makna." "Dalam kalimat Pak Tani tadi, yang dimaksud adalah bunga abang, bukan bunga tanaman. Sekarang aku paham. Ternyata konteks sangat penting untuk memahami makna sebuah kata." Kelinci mengangguk sambil tersenyum. Sejak saat itu, kelinci menjadi lebih berhati-hati saat memahami perkataan orang lain. Ia belajar bahwa satu kata bisa memiliki makna yang berbeda tergantung konteks penggunaannya. Kancil pun berpesan, "Kalau ingin memahami bahasa dengan baik, jangan hanya melihat katanya saja, tetapi lihat juga situasi dan konteksnya." Mereka pun pulang dengan gembira sambil membawa pelajaran berharga tentang makna bahasa. Setelah kita menyimak dongeng digital tadi, sekarang mari kita bedah fenomena kebahasaan yang ada di dalam cerita berdasarkan kajian semantik dan majas. Pertama, masalah ambiguitas dan majas pada kambing hitam. Di dalam cerita, si kelinci mengalami salah paham karena mengartikan kata secara denotatif, yaitu makna asli hewan berbulu hitam. Padahal, Pak Tani menggunakan makna konotatif atau majas, yang artinya orang yang dituduh bersalah. Perbedaan penafsiran inilah yang memicu ketaksaan atau ambiguitas makna. Kedua, pergeseran pada makna kata bunga. Kata bunga di sini termasuk dalam fenomena polisemi, di mana satu kata memiliki lebih dari satu makna. Di dalam cerita, makna kata bunga sudah mengalami pergeseran makna dari yang tadinya bunga tumbuhan berubah menjadi bunga bank atau urusan finansial
karena faktor konteks kalimatnya. Kesimpulannya, dalam ilmu semantik, kita tidak bisa mengartikan kata hanya sepotong-sepotong. Kita harus melihat konteks situasi dan gaya bahasanya agar tidak terjadi salah paham seperti si kelinci tadi. Sekian analisis dari saya. Saya Intan Sarlina dengan NIM 2586 206014. Terima kasih. Sampai jumpa.